Sebelum mempelajari modul mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya telah membaca beberapa referensi terkait dengan konsep pembelajaran yang serupa dengan Ki Hajar Dewantara. Saya lalu menyadari bahwa sebenarnya jauh sebelum berkembangnya konsep pendidikan Barat yang lebih maju, Ki Hajar Dewantara telah membawa konsep-konsep dasar pendidikan yang sederhana, manusiawi, dan mengacu kepada pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan hari ini masih menghadapi berbagai fenomena yang membuat sistem pendidikan itu sendiri sulit untuk berubah. Misalnya, konsep murid dan pembelajaran di kelas, perubahan paradigma mengajar, dan bagaimana praktek baik yang harus dilaksanakan di kelas sebagaimana konsep Ki Hajar Dewantara. Pola hubungan guru dengan murid masih sebatas sebagai pemberi dan penerima. Pola ini dikenal sebagai pola mencawan atau berpusat kepada guru. Jadi pembelajaran pada pola ini lebih mengarah kepada penguasaan materi semata, sehingga ruang belajar yang dihadiri oleh siswa menjadi membosankan dan tidak menarik. Belum memahami kodrat peserta didik. Kita menyadari bahwa belum semua guru dapat memahami konsep diferensiasi dalam pembelajaran, di mana anak dipandang sebagai individu yang memiliki karakteristik yang berbeda. Pada pola pendidikan konvensional, guru tidak memperhatikan secara detail mengenai karakteristik tersebut. Keberadaan guru dalam kelas hanya sebatas penceramah dan tidak memperhatikan kebutuhan peserta didik. Di lapangan, kita masih banyak menemukan guru yang masih kurang menunjukkan keteladanan pada peserta didik, kurang memberikan dorongan atau motivasi, seperti kurang mampu memantik keingintahuan atau curiosity peserta didik. Hari ini kita masih menemukan beberapa kasus penerapan disiplin kepada peserta didik yang masih mengarah kepada hal-hal yang terkait dengan perintah dan hukuman yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis mereka. Tantangan selanjutnya adalah kelemahan berinovasi dalam pembelajaran. Tantangan kemajuan zaman menjadi masalah bagi guru yang tidak mau berinovasi. Kelas masih dirancang dengan sistem di mana siswa hanya mencatat, mendengar, dan tidak dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Apa yang perlu kita rubah dari paradigma ini berdasarkan dengan konsep Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah paradigma pendidikan dan mengajar. Konsep hamba pada anak artinya kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri kepadanya. Ini dikenal sebagai student center dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak sesuai dengan kodratnya yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya adalah pembelajaran yang merdeka dan humanis, di mana pendidikan harus memperhatikan aspek humanis dari peserta didik. Kita mengetahui bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Berdasarkan pendapat ini yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang merdeka atau pendidikan yang bertugas menjadikan guru sebagai pamong bagi peserta didik. Selanjutnya dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, guru harus memegang 3 kunci utama dalam mengajar, yaitu Ingar Sosum Tulodo yang sifatnya memberi keteladanan, Ingmadia Mangunkarsa yang sifatnya memotivasi peserta didik, dan Tuturi Handayani yang selalu memberikan dorongan kepada peserta didik agar lebih percaya diri dan yakin akan dirinya sendiri. Selanjutnya, perubahan yang perlu dilakukan oleh guru adalah pembelajaran yang mengacu pada pembentukan budi pekerti. Pembelajaran mengacu pada pembentukan budi pekerti mengarah pada pembentukan budi pekerti yang sesuai dengan norma agama dan sosial yang dianut oleh masyarakat. Untuk menanamkan ini, maka diperlukan kebiasaan dan peniruan dari tripusat pendidikan yang selalu bersinergi, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah kreatif dan inovatif sesuai dengan kontrak zaman. Dalam menyongsong era 5.0 dan abad 21, guru dituntut kreatif dan inovatif dalam mengembangkan, memodifikasi, dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar pembelajaran sesuai dengan zaman dan up to date. Selanjutnya perubahan yang diharapkan adalah pendidikan diarahkan pada azas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah belajar dilakukan sepanjang hayat dan berkesinambungan. Konvergensi adalah bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang datang dari luar, namun tetap harus berpikiran konsentris, yaitu mengembangkan pendidikan yang diarahkan atau didasarkan pada kultur atau budaya bangsa, sehingga nilai-nilai bangsa tetap terlestarikan. Bagaimana upaya
pengejawantahan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas pendidikan agama Islam? Yang pertama yaitu pembelajaran harus berpusat kepada siswa atau student centered. Menggunakan berbagai pendekatan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti berbasis masalah, kooperatif, inquiry, discovery, dan lainnya sangat diperlukan agar dapat memberi kesempatan belajar secara mandiri atau kelompok bagi peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Selanjutnya adalah mengimplementasikan trilogi pendidikan. Pembelajaran itu harus menunjukkan keteladanan, memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta didik secara manusiawi, bebas, dan merdeka. Menguatkan karakter melalui penanaman budi pekerti. Menanamkan dan membiasakan karakter yang luhur sesuai dengan agama dan Pancasila serta nilai-nilai luhur bangsa dari berbagai suku, agama, dan budaya yang beragam itu memang merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh guru. Pada mata pelajaran PAI dapat dilakukan dengan pembiasaan membaca Al-Quran sebelum belajar, berdoa, dan melakukan ibadah-ibadah yaumiyah lainnya. Pendidikan agama Islam menganut asas trikon, yaitu kontinuitas, pendidikan berkelanjutan atau sepanjang hayat atau long life education, konvergensi, mengadopsi kemajuan terutama ilmu pengetahuan dan teknologi, sentris, tidak menjauhkan dari akar budaya masyarakat.